Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Seprianto Channel, yang pada kali ini akan membahas tentang dalam mengelola bisnis retail dengan materi atau KD menganalisis kebutuhan sumber daya usaha. Pada kali ini sumber daya usaha yang akan kita bahas adalah tentang bisnis daring. Berikut beberapa faktor sumber daya usaha yang harus diperhatikan di dalam bisnis daring. Yang pertama adalah atau manusia. Sumber daya manusia atau SDM itu adalah sumber daya yang paling inti yang harus diperhatikan di dalam bisnis daring. Karena SDM yang tangguh dan mampu bersaing dengan ketat, niscaya usaha bisnis daring akan maju dengan pesatnya. Yang kedua adalah sumber daya peralatan atau mesin. Pada sumber daya peralatan ini atau mesin itu dibagi menjadi beberapa buah. Yang pertama adalah jaringan internet, laptop, komputer, dan maupun handphone. Jaringan internet di sini terbagi dua. Yang pertama, jaringan kabel. Jaringan kabel adalah bagaimana kita mengirim atau mendistribusi data melalui kabel. Yang kedua adalah jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah jaringan tanpa kabel, dan bagaimana kita mengirim dari komputer yang satu ke komputer yang lain tanpa melalui kabel. Selanjutnya, di dalam peralatan atau mesin yang perlu kita perhatikan adalah gudang. Gudang dibutuhkan yang pertama adalah untuk menjaga persediaan barang. Yang kedua adalah sebagai penyalur di daerah pesanan. Dan yang ketiga digunakan sebagai tempat akumulasi dan menguatkan produk-produk di dalam pendistribusian barang. Yang ketiga yang harus kita perhatikan dalam peralatan adalah domain. Domain adalah bagaimana kita mengenalkan toko atau merek di dalam dunia internet. Baiklah, yang keempat, kebutuhan peralatan adalah sistem open source. Open source adalah istilah yang digunakan untuk software atau perangkat lunak yang membuka atau membebaskan source kodenya dapat dilihat oleh penggunanya dan membiarkan penggunanya melihat dari cara kerja software tersebut. Yang harus kita pikirkan di dalam kebutuhan peralatan adalah lalu lintas pembayaran online. Dalam bisnis daring sangat membutuhkan kecepatan pembayaran online. Anda mungkin bisa membayangkan kalau seandainya menggunakan website pos mungkin akan memakan waktu yang lama. Nah, karena dalam bisnis daring itu sangat membutuhkan kecepatan waktu yang harus bisa dilaksanakan untuk memenuhi standar kalau kita membayar dengan cara yang cepat. Ketiga adalah sumber daya modal atau money. Kalau seandainya kita setelah selesai melakukan survei atau mempunyai peluang pasar, tentu kita akan melaksanakan atau mendapat atau melihat prospek ke depannya suatu peluang usaha. Dan tidak bisa dipungkiri bahwasanya kita membutuhkan modal atau uang. Di sini kita bisa mendapatkan dengan cara satu, kredit. Karena banyak lembaga bank yang bisa memberikan
kepada kita pinjaman, baik itu 3 bulan, 6 bulan, bahkan sampai tahunan dengan bunga yang variatif. Sumber daya modal yang kedua adalah dengan menggunakan uang orang lain. Maksudnya adalah di sini kita memakai uang atau modal pelanggan dengan cara bekerja sama. Selanjutnya yang keempat, kebutuhan dari sumber daya usaha adalah pasar. Ada beberapa peluang pasar di dalam melaksanakan bisnis daring di internet. Yang pertama, online shop. Online shop yaitu adalah menjual barang fisik di internet. Yang kedua, jasa servis yang kita lakukan di internet. Yang ketiga, Divitnews, menjual ilmu pengetahuan dan informasi. Yang keempat, afiliasi marketing, yaitu mempromosikan produk orang lain atau reseller dari barang dan jasa. Analisis kebutuhan yang kelima adalah metode. Metode yang dipakai di sini adalah layanan kepada pelanggan. Layanan kepada pelanggan ini meliputi bagaimana kita memperkenalkan produk-produk, mengisi formulir, pengaduan, serta jasa-jasa yang diberikan oleh perusahaan, serta fitur-fitur yang baik. Selanjutnya, metode pengiriman barang. Metode pengiriman barang ini meliputi kemana barang akan dikirim, kapan waktu dikirim, dan kepada siapa dikirim, itu bagaimana caranya mengirimnya, dan secara aman. Itu yang paling penting di dalam pengiriman barang. Bagaimana kita memuaskan suatu keinginan dari pelanggan, dan supaya barang yang kita kirim atau produk yang kita kirim kepada konsumen atau pelanggan itu bisa terjamin sampai di tangan konsumen pelanggan tersebut. Analisis kebutuhan yang keenam di sini adalah bahan atau material. Bahan yang dimaksudkan dalam bisnis daring di sini adalah produk. Produk yang kita jual itu bagaimana kita bekerja sama dengan tempat produksi barang. Karena dengan bekerja sama dengan produksi barang, kita akan dapat menentukan beberapa hal dari produk tersebut. Yaitu yang pertama adalah kita mendapatkan kualitas yang baik dari produk itu. Yang kedua, kita bisa mendapatkan standar dari barang tersebut. Yang ketiga adalah produksi yang tepat waktu. Karena kita bekerja sama dengan produk bagian produksi itu harus yang memiliki tepat waktu. Karena di sini para konsumen dalam dunia bisnis online atau daring itu masalah ketepatan atau waktu itu sangat dibutuhkan atau diperhitungkan oleh pelanggan. Cukup sekian pembahasan analisis kebutuhan dalam bisnis daring. Semoga bermanfaat.